Timnas Indonesia U16 melumat Timnas Vietnam U16 di perebutan tempat ketiga Piala AFF. Garuda Muda menang 5-0 atas Golden Star Warrior. Pada babak pertama, Indonesia unggul 2-0 atas Vietnam saat bertanding di Stadion Manahan Solo Rabu sore. Gol dari Zahabi Goli dan Dava Zaidan yang membawa tim merah putih unggul. Gol Goli yang dikemas pada menit ke-45 meneruskan umpan terobosan dari tengah. Sementara gol kedua Indonesia yang dikemas oleh Dava dicetak oleh tendangan keras dari luar kotak penalti. Indonesia menambah gol pada menit ke-75. Daniel Alfredo yang mencatatkan namanya di papan skor usai melakukan aksi individu. Gol Indonesia bertambah lagi pada menit ke-78 menerima umpan tarik dari Mirza Fizarullah. Goli membukukan gol keempat Indonesia. Daniel membawa Indonesia unggul 5-0 pada menit ke-82. Umpan matang dari Mirza bisa diselesaikan dengan jitu oleh Daniel. Hingga pertandingan selesai, kedua tim tak bisa menambah gol. Indonesia pun menang dengan skor akhir 5-0. Dengan hasil ini, Indonesia pun mencatatkan diri menjadi tim peraih peringkat 3 terbaik di Piala AFF untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, Indonesia finish ketiga pada tahun 2019 dan 2002. Kiper Indonesia Martin Paes resmi jadi rekan satu tim kapten Argentina Lionel Messi. Kesempatan emas itu didapat Paes untuk pertandingan MLS All-Star 2024. Hebatnya, Martin Paes jadi satu-satunya pemain FC Dallas yang masuk ke dalam MLS All-Star 2024. Hanya saja, Paes akan bersaing dengan Roman Burki dari St. Louis dan Hugo Lloris dari LA Galaxy untuk memperebutkan satu posisi di penjaga gawang. Pemain kelahiran Nijmegen Belanda itu mengucapkan terima kasih kepada para penggemar dan staf di FC Dallas karena terpilih di MLS All-Star 2024. Rencananya, laga MLS All-Star 2024 akan digelar di Columbus Crew Lower Stadium pada 24 Juli 2024. Menarik dinanti berapa menit tampil yang didapatkan Martin Paes di laga ini. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi memperpanjang kontrak Sintayong sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Perpanjangan kontrak disepakati bersama antara PSSI dan Sintayong yang telah menunjukkan dedikasi dan komitmennya dalam mendukung pengembangan sepak bola tanah air. Sintayong menangani timnas Indonesia sejak akhir 2019. Pria asal Korea Selatan tersebut mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia walaupun belum memberikan gelar satupun. Beragam pujian dilayangkan ke pelatih berusia 53 tahun tersebut. Sintayong sudah menangani timnas Indonesia 47 pertandingan. Dari 47 pertandingan tersebut, 24 menghasilkan kemenangan, 10 kali imbang dan 13 kekalahan. Di bawah asuhannya, tim Garuda pun naik kelas. Saat ini, pesaing timnas Indonesia bukan lagi Laos, Kamboja atau Timur Leste, akan tetapi Korea Selatan, Australia, Irak dan Jepang. Berikut pencapaian Sintayong bersama timnas Indonesia. Pertama, semakin dekat ke Piala Dunia. Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia sebagai runner-up grup F. Pada putaran ketiga, Indonesia akan bergabung di grup 3 dengan raksasa Asia seperti Arab Saudi, Jepang dan Australia. Kemenangan melawan Filipina membuat Indonesia berpeluang untuk naik ke peringkat 133. Ini adalah peringkat terbaik timnas Indonesia sejak 2010. Saat itu, Indonesia berhasil menempati peringkat 127 FIFA.
Sebagai catatan, di awal kedatangan Sintayong, timnas Indonesia terpuruk di urutan 173. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi kekalahan timnas U16 Indonesia pada laga semifinal ASEAN Cup U16 2024. Tim berjuluk Garuda Asia harus memupus mimpi mereka untuk mempertahankan gelar ini. Hal itu dikarenakan Muhammad Mirza Firzatullah dan kawan-kawan takluk dari timnas U16 Australia. Duel melawan The Little Sockers berlangsung di Stadion Manahan Solo Surakarta pada Senin malam. Dalam laga itu, anak asuh Nova Arianto harus takluk dengan skor 3-5. Usai laga, terlihat anak asuh Nova Arianto tertunduk dan menangis. Seketika mereka mendapatkan wejangan dari ketum PSSI yakni Erick Thohir. Erick mengatakan bahwa para pemain tak perlu menangis karena menurutnya para pemain tidak seharusnya kalah dalam laga tersebut. Kini pria berusia 53 tahun itu sudah mempersiapkan rencana pembalasan dendam. Ia memohon kepada para pemain timnas Indonesia di level senior untuk membalaskan dendam adik tingkatnya ini. Erick mengatakan pada Oktober nanti Indonesia akan sikat tim asal negeri Kangguru itu. Nanti Oktober kita ketemu Australia lagi, kita sikat mereka, kita siapin, kita bangsa besar, kita nggak perlu takut sama mereka, tutup Erick Thohir. Persaingan tim di grup C kualifikasi Piala Dunia untuk zona Asia ternyata juga menyita perhatian media ternama Italia Gazzetta dello Sport. Grup C dianggap sebagai grup neraka karena dihuni Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, China, dan Indonesia. 6 negara itu memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2025. Gazzetta menyoroti legenda sepak bola Italia Roberto Mancini yang kini bertugas sebagai pelatih timnas Arab Saudi. Media Italia ini juga memprediksi tim mana saja yang bersaing ketat di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saudi dihantam oleh Jepang tingkat pertama dan Australia yang paling berbahaya di tingkat kedua. Cina, Bahrain, dan Indonesia hanya melengkapi grup C. Lanjut tulisan Gazzetta memprediksi kekuatan tim yang dihadapi Arab Saudi. Sorotan media Italia tersebut yang menyebut Indonesia sebagai pelengkap di grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia menjadi perhatian tersendiri bagi pencinta sepak bola di tanah air. Secara tidak langsung, Gazzetta mengatakan persaingan papan atas grup C untuk tiket putaran final Piala Dunia 2026 hanya akan melibatkan Arab Saudi, Jepang, dan Australia, sementara timnas Indonesia hanya pelengkap. Sementara itu, penyerang timnas Jepang Takumi Minamino tak ragu memuji timnas Indonesia jelang putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Menurutnya, skuad Garuda adalah tim yang berbahaya. Sebagaimana yang kita ketahui, Jepang masuk dalam grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tim berjuluk Samurai Biru itu bergabung dengan timnas Indonesia, timnas Australia, timnas Arab Saudi, timnas Bahrain, dan timnas China. Menyoal hasil undian tersebut, Minamino langsung menunjuk 2 tim tangguh versinya. Ex pemain Liverpool itu mengatakan Arab Saudi dan Australia akan menjadi rival kuat bagi Jepang untuk menyegel tiket lolos ke Piala Dunia. Tapi menariknya, Minamino juga menyoroti kekuatan timnas Indonesia yang dinilai menakutkan. Pemain berusia 29 tahun ini mengatakan seperti itu karena telah melihat sendiri forma anak asuh Sintayong pada gelaran Piala Asia. Timnas Indonesia juga cukup menakutkan. Mereka bermain bagus di Piala Asia dan memiliki banyak momentum, ungkap pemain AS Monaco tersebut.
babak ketiga kualifikasi Piala Dunia akan memainkan 10 pertandingan sejak 5 September sampai 10 Juni 2025.